Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai dengan NIM 2115201010. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi tentang prinsip kerja dari ultrasonografi atau yang sering kita dengar dengan USG. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang USG atau ultrasonografi. Yang pertama itu mengenai pengertian. Pengertiannya yaitu diartikan sebagai teknik pemindahan dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar atau citra dari kondisi organ atau jaringan dari pasien. USG merupakan metode pemeriksaan untuk mengetahui penyebab keluhan yang dialami oleh pasien, untuk memantau perkembangan janin dan screening rutin mendeteksi penyakit secara dini. Pemeriksaan USG kerap dilakukan karena dianggap efektif dan akurat. Minim beberapa jenis USG dan tujuan pemakaian. Yang pertama yaitu USG transrektal atau melalui anus, yaitu untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan prostat. Yang kedua, USG transvaginal untuk mendapatkan penataan dari rahim dan yang ketiga yaitu ekokardiogram, yaitu untuk memperoleh gambaran atau organ jantung. Yang kelima, USG Doppler, yaitu mengetahui kondisi peredaran darah dalam pembuluh darah dan memonitor denyut jantung pada janin. Yang kelima, USG abdomen untuk mendapatkan gambaran kondisi jaringan perut. Yang kelima yaitu USG ginjal untuk mengetahui atau memantau struktur ginjal. Yang ketujuh yaitu USG payudara, yaitu untuk mengetahui jaringan payudara. Yang kedelapan USG mata, yaitu untuk mengetahui struktur pada mata. USG itu biasanya digunakan untuk memonitor perkembangan janin pada ibu hamil. Nah, selanjutnya kita masuk dengan materi persiapan sebelum USG. Biasanya dokter itu meminta agar kita berpuasa 8-12 jam karena makanan yang tidak dicerna dapat menghalangi gelombang suara sehingga gambar tidaklah akurat. Misalnya USG kandung empedu, agar empedu itu tidak mengalami penyusutan ukuran, makanya kita tidak melakukan puasa gitu. Yang selanjutnya itu pada ibu hamil ingin USG dianjurkan untuk minum 4-6 gelas sekitar 1-2 jam sebelum melakukan USG agar kantung kemih terisi sehingga dapat menguatkan kualitas gambar. USG bisa menentukan jenis kelamin janin, usia kandungan minimal 18 minggu, itu baru bisa kelihatan jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu proses pemeriksaan USG. Yang pertama, dokter menyuruh kita berbaring atau terlentang. Selanjutnya, dokter akan mengoleskan gel khusus untuk mencegah gesekan antara kulit dan transducer. Yang kedua yaitu transducer akan digerak-gerakkan di bagian tubuh yang akan diperiksa agar gelombang suara yang dikirim mampu memantul kembali dalam menghasilkan gambar yang baik. Yang ketiga yaitu setelah USG selesai, gel akan dibersihkan dan dokter membuat laporan tentang hasil pemeriksaan USG. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari USG. USG dilakukan di rumah sakit atau di klinik yang memakan waktu 30 menit sampai 60 menit. Tidak ada larangan setelah melakukan USG. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa setelah melakukannya. Kelebihan USG, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak memerlukan jarum atau suntikan atau sayatan, tidak ada radiasi, dapat mendeteksi beberapa masalah penyakit, dan dapat diakses secara luas dan lebih melayani. Adapun kekurangannya yaitu USG menggunakan energi ultrasonik yang berpotensi menghasilkan efek biologis pada tubuh, seperti memanaskan jaringan dan menghasilkan kantong gas kecil di dalam cairan atau jaringan tubuh. Tapi hal ini sangat minim terjadi, tergantung dari
kesehatan harus berhati-hati. Adapun 3 jenis USG pada janin dan perbedaannya itu, yang pertama itu USG 2 dimensi. Perbedaannya itu sering digunakan oleh dokter atau spesialis kandungan. Yang kedua itu mendeteksi kelainan pada janin. Selanjutnya gambarnya hitam putih dan dapat dilakukan di awal kehamilan. Yang kedua itu USG 3 dimensi, yaitu menunjukkan bagian tubuh dengan jelas, jenis kelaminnya juga jelas, mengetahui tanda-tanda cacat pada janin. Selanjutnya tuh dilakukan 26 hingga 30 minggu itu baru bisa dilakukan. Yang ketiga itu USG 4 dimensi, yaitu memperlihatkan gerakan janin, hasil gambar bisa dibentuk sendi, kemudian dilakukannya 26 sampai baiklah, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye. See you.